Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah ditunggu cukup lama, tiang-tiang monorel yang ada di Jalan HR Rasuna Said akhirnya dibongkar. Dan ini ditandai dengan proses pembongkaran satu tiang pertama oleh Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, kemarin pada tanggal 14 Januari. Nah, monorail sendiri memiliki dua line ya, ataupun dua jalur yang melingkari bagian tengah kota Jakarta, yaitu Kuningan, Rasuna Said, kemudian terus ke arah Gatot Subroto, SCBD, Senayan, Pejompongan Karet, kembali ke arah Kuningan. Lalu ada line berwarna biru, ini dari arah Kampung Melayu sampai ke arah Taman Anggrek, nanti crossing di sekitar Kasablanka dan juga di sekitar Karet. Penataan Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorail yang sudah 21 menginjak 22 tahun. Dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos dengan support dari Kajati dan KPK kita selesaikan, dan hari ini mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta. Pembongkaran tiang pertama dari jalur monorel yang tidak aktif ini juga dihadiri oleh Pak Sutioso. Nah, dahulunya monorel dirancang sebagai bagian dari rencana transportasi makro pada awal 2000-an. Dan itu di masa pemerintahannya Pak Gubernur Sutioso ya. Kemudian tujuannya jelas, yaitu menciptakan transportasi terintegrasi ya, transportasi massal, mengurangi kemacetan di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menyiapkan anggaran sebanyak 254 juta untuk pembongkaran tiangnya saja. Kemudian penataan kawasan sepanjang HR Rasuna Said untuk yang sisi timur ini adalah 100 miliar. Lalu akankah HR Rasuna Said sisi timur mirip dengan atau sama dengan HR Rasuna Said sisi barat yang sudah lebar dan juga memiliki trotoar yang bagus? Nanti kita akan pantau bersama. Harapan kita mungkin seperti itu, sehingga masyarakat dapat melakukan mobilitas ya, bergerak para pejalan kaki menggunakan trotoar yang lebih nyaman menuju ke area transit, ke area-area stasiun dan juga halte Transjakarta. Langsung saja kita di bagian ujung Jalan HR Rasuna Said di pinggir ya, ini ada tulang-tulang besi dan ini merupakan ujung dari tiang yang ada di sini. Kemudian ada tiang berikutnya yang sudah dililit dengan pita kuning hitam. Ada satu tiang yang sudah dibongkar, sudah ditutup dengan panel di sana sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas ya, dan membahayakan para pengendara. Kemudian tiang-tiang berikutnya di sini juga dililit dengan pita kuning hitam untuk segera dilakukan pembongkaran. Lalu waktu pembongkarannya itu dilakukan pada pukul 23 ataupun pukul 11 malam sampai ke jam 5 pagi. Tentunya hal ini untuk mengurangi dampak kepada arus lalu lintas yang melewati Jalan HR Rasuna Said. Yang kita ketahui HR Rasuna Said adalah salah satu jalur jalan utama, jalan protokol yang banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan. Ditambah lagi di jalan ini terdapat gedung-gedung komersial ya, kemudian juga duta-duta besar ataupun kedutaan-kedutaan dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dari total 109 tiang, ada tiang-tiang yang baru dibangun, ada yang sudah dicor ya tiangnya ataupun kolomnya sepertiga, ada yang setengah, bahkan sudah ada yang sampai ke tinggi, mungkin disiapkan lagi yaitu piernya ataupun bagian kepalanya. Namun kebanyakan tiang-tiang tersebut adalah tiang-tiang yang baru dicor sisi bawahnya dan bagian atasnya berupa tulang-tulang besi yang masih menunggu backcasting, kemudian juga pengecoran. Lalu bila kita mengacu kepada Jalan HR Rasuna Said sisi barat, untuk jalur cepat dan jalur lambat yang sebelumnya seperti ini sudah dibongkar pembatasnya. Ya, untuk yang sisi timur pembatasnya ada tiang-tiang monorel ini. Dengan dibongkarnya tiang monorel, apakah nanti akan dibongkar juga pembatas jalur cepat dan jalur lambat? Kita belum ketahui. Kalau mengikuti sisi barat maka dibongkar, kemudian di bawahnya terdapat saluran air. Nah, saluran air ini yang di sisi barat itu dibongkar, kemudian dipasang saluran yang baru yang lebih besar.
dan akhirnya ditutup. Setelah ditutup, ditimbun, diratakan, maka diaspal atau juga dibeton ya. Nah, dengan begitu maka jalur cepat dan jalur lambat menyatu sehingga arus lalu lintas tidak lagi tersendat di jalur lambat dan mobilitas dari kendaraan ya, pergerakan manuvernya itu lebih mudah pada saat akan mencari putaran balik. Baik, kita kembali ke sejarah singkat proyek monorail Jakarta. Lanjutan yang tadi, monorail sendiri itu dirancang sebagai bagian dari rencana transportasi makro pada awal tahun 2000-an yang juga mencakup MRT, busway, dan waterway. Nah, waterway ini yang belum kita lihat ya, sedangkan busway sudah direalisasikan pada zaman Pak Sutioso, kemudian MRT direalisasikan pada zaman Pak Jokowi. Termasuk juga LRT Jakarta dan LRT Jabodebek. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan sistem transportasi terintegrasi dan mengurangi kemacetan di ibu kota. Yang kita lihat kalau tidak ada moda-moda transportasi baru, maka masih akan banyak moda-moda transportasi lama yang mungkin mengitari Jakarta seperti bis-bis Mayasari Bakti, bis BPD, dan juga misalnya Metro Mini, Kopaja. Nah, jumlahnya mungkin tidak lagi mencukupi dengan banyaknya para pengguna moda transportasi. Jadi dibuatlah terobosan-terobosan ya pada waktu itu, kemudian yang direalisasikan terlebih dahulu adalah Transjakarta ataupun busway. Nah, ini adalah tiang-tiang monorail yang berada di dekat Pasar Festival ya. Salah satu di antaranya kita lihat sudah semakin tinggi dan tinggal mungkin pekerjaan pierhead. Kalau ini diteruskan maka akan bersebelahan berdampingan dengan LRT Jabodebek. Jadi jalurnya beririsan. Mungkin tidak optimal ya. Sedangkan di sini sudah ada bis Transjakarta ataupun Transjakarta sendiri, kemudian yang pasti adalah LRT Jabodebek. Kita lanjutkan sejarahnya lagi. Proyek monorail ini resmi dimulai pada tahun 2004 di era Pak Gubernur Sutioso. Peletakan batu pertama dilakukan 14 Juni ya oleh Presiden Indonesia pada waktu itu, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri di Jalan Asia Afrika di sekitar Senayan. Nah, proyek monorail mulai mandek sejak tahun 2007 akibat sengketa hukum yang melibatkan pihak kontraktor, pengembang, dan juga PT Jakarta Monorail. Pada saat itu masalah utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan pengembang untuk memenuhi komitmen investasi yang diperlukan, termasuk dana ya ratusan juta dolar yang tidak tercapai, kemudian ada konflik kontrak. Ini menyebabkan hambatan yang besar untuk melanjutkan proyek. Adanya pembatas jalan di sini membuat arus kendaraan sangat tersendat ya di depan SPBU, dan ini cukup panjang, itu sampai ke arah Pasar Festival, bahkan ekornya juga ada di Casablanca. Dengan adanya pembongkaran dan juga pembatas jalannya sudah tidak ada, jalan HR Rasuna Said-nya menjadi lebar rata, maka arus lalu lintas harusnya jauh lebih lancar dibandingkan dengan saat ini. Kita lanjut lagi pada Maret 2008 di era kepemimpinan Pak Gubernur Fauzi Bowo, proyek ini akhirnya resmi dihentikan ya. Keputusan ini diambil setelah pihak pengembang tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah disepakati dan sengketa hukum yang berkepanjangan tidak menemukan titik terang. Nah, 6 tahun kemudian ya pada 16 Oktober 2013 Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Pak Joko Widodo mencoba melakukan groundbreaking ulang ya proyek monorail ini di Kuningan dengan PT Adikarya sebagai kontraktor. Namun upaya ini juga gagal ya karena adanya ketidakmampuan PT Jakarta Monorail dan PT Adikarya untuk menyelesaikan sejumlah masalah administratif dan keuangan. Nah, persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada waktu itu termasuk penyelesaian masalah perizinan, pendanaan, kajian ulang, kelayakan proyek ataupun feasibility study tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Ditambah lagi pada waktu itu ada proyek MRT, jadi fokus pemerintah lebih kepada moda transportasi baru ini yang lebih terencana dan dinilai lebih realistis.
Nanti apabila Jalan HR Rasuna Said sisi timur ini trotoarnya sudah baik, sudah rapi, sudah lebar, sudah bagus, yang perlu dijaga adalah kebersihan. Yang kita lihat beberapa waktu yang lalu untuk trotoar yang ada di sisi barat yang telah selesai, telah bagus, banyak yang dikotori oleh para pengunjung ya, termasuk juga oknum pedagang yang mungkin membuang limbah-limbahnya sembarangan. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jakarta terus menata kotanya menjadi lebih baik, lebih maju, lebih bersih. Hanya saja mungkin seperti yang kita bisa lihat di bawah, manusianya yang tidak siap. Sampah-sampah berserakan di bawah pohon kemudian tidak dibuang. Nah, area ini berada di sekitar trotoar baru yang sudah direvitalisasi di Jalan HR Rasuna Said. Bahkan di bagian pinggir trotoar juga sudah ada penghijauan yang harusnya dijaga bersama. Kemudian selain sampah yang kita dapatkan di trotoar, yang kotor adalah bekas buangan kopi dan minuman lainnya, sehingga lantai menjadi kumuh dan menjadi hitam. Selain di area-area tertentu, kita juga lihat di area pintu masuk atau di samping dari akses ke stasiun LRT Jabodebek terdapat juga bekas-bekas dari buangan ya, air, apakah itu air kopi, air minuman lainnya yang membuat lantai menjadi hitam. Inilah yang perlu dijaga. Kemudian memang para pedagang berjualan ya di beberapa lokasi yang kita perhatikan. Nah, ada yang menggunakan tempat sampah sendiri dan membuangnya, ada yang tadi kalau kita lihat lagi ya, bekas-bekas dari minuman yang tidak habis itu cukup dibuang di lantai dan menjadi kotor. Bahkan di sini gelas-gelas plastik juga banyak yang berserakan. Dan ini adalah area di bawah dari stasiun LRT Jabodebek. Sampah-sampah ada yang dimasukkan ke plastik, ada yang tidak ya. Kemudian di bawah dari akses anak tangga menuju ke stasiun biasanya juga dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 2. Kita akan menyusuri Jalan HR Rasuna Said untuk melihat kondisi-kondisi yang ada di sepanjang trotoar yang sudah dibangun lebih bagus dari sebelumnya. Barusan kita lihat ada motor parkir dan di sini lantainya trotoar sudah hitam. Pembangunan trotoar awalnya memang dimulai pada saat dari stasiun LRT Jabodebek dibangun. Ini adalah bekas kopi, kemudian bekas susu, dan ada gelas plastik kotor ya kalau kita lihat nih lantainya. Tidak hanya di satu lokasi, kita lihat di banyak lokasi. Dan semoga para pedagang mungkin mereka mendapatkan area tertentu ya, lokasi binaan khusus berdagang, sehingga tidak menggunakan trotoar untuk berjualan. Atau juga terkadang sisa-sisa hasil jualan ada bagi sebagian oknum yang membuangnya di lantai. Nah, ini trotoar dipergunakan untuk parkir. Contoh mungkin membeli minuman seperti yang ada ya, yang lesehan. Nah, minuman tersebut tidak habis, kadang-kadang dibuang di lantai trotoar yang sudah bagus. Revitalisasi trotoar di sepanjang HR Rasuna Said juga diikuti dengan penataan kabel udara. Nah, di beberapa tiang kita sudah lihat tidak ada hubungan antara tiang yang satu dengan tiang lainnya, di mana kabel udara terbentang, tetapi sudah sebagian besar dimasukkan ke dalam tanah ataupun ke saluran yang memang dikhususkan untuk jaringan utilitas berupa kabel komunikasi, kabel data, dan juga kabel utilitas lainnya. Selain trotoar yang dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 2 dengan naik ke atas walaupun ada bolat-bolat ataupun tiang-tiang ini, juga area pinggir jalan di sekitar trotoar dipakai untuk parkir. Baik, itu adalah video kita beberapa waktu yang lalu tentang kondisi ya setelah Jalan HR Rasuna Said dilakukan revitalisasi trotoar. Hal tersebut kita harapkan tidak terjadi nantinya pada saat ada revitalisasi trotoar di Jalan HR Rasuna Said sisi timur. Kita lanjutkan sedikit lagi, karena adanya fokus pemerintah membangun MRT dan sudah selesai ya, maka proyek monorail dianggap kurang efisien dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan transportasi Jakarta, yang akhirnya dibatalkan kembali. Meskipun proyek berhenti, tiang-tiang tersebut ya tetap ada dan menjadi saksi bisu kegagalan sengketa hukum yang tidak pernah terselesaikan. Nah, terkait status kepemilikan tiang, sebenarnya proyek monorail ini dibiayai oleh kerjasama antara PT Jakarta Monorail dengan PT Adikarya tanpa menggunakan APBD atau juga APBN.
Dari itu tiang-tiang ini bukan menjadi aset resmi Pemprov DKI sehingga pemerintah tidak bisa membongkarnya tanpa dasar hukum yang jelas ya. Kemudian pada masa era Pak Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama Pak Ahok, Sekda Pak Saifullah menegaskan bahwa kewajiban pembongkaran berada pada pengembang proyek. Namun sengketa harta ganti rugi tiang menambah kerumitan. Baik, makin rumit ya pada waktu itu. Akhirnya kemarin mungkin telah tercapai kata sepakat antara pemilik tiang, kemudian juga semua stakeholder pada saat pembangunan yang akhirnya mulailah dibongkar dari tiang-tiang ini. Nah, bagaimana nasib tiang-tiang monorail yang ada di Senayan? Ya, sebenarnya ini juga bagian dari proyek monorail yang pernah ada. Lebih lengkap tentang sejarah tadi bisa dibaca di harian Kompas ya, di media online. Kita lanjutkan perjalanan di Hai Rasuna Said. Untuk area di pinggir, saat ini pun kita masih melihat banyak area-area trotoar yang dipakai untuk berjualan, berdagang, kemudian juga untuk parkir kendaraan bermotor roda 2, serta terkadang yang kita lihat parkirnya dari taksi. Nah, hal ini untuk taksi bahkan memakan bagian pinggir jalan yang terkadang membuat arus lalu lintas tersendat. Untuk para pedagang kita bisa perhatikanlah di banyak tempat di sepanjang jalan Hai Rasuna Said di atas trotoar. Yang perlu dijaga oleh para pedagang itu kalau memang harus beraktivitas di sana adalah kebersihan, karena kalau dibuang di sana trotoarnya pasti kotor ya. Nah, apakah bisa pemerintah provinsi bekerja sama dengan gedung-gedung yang ada di sini? Para pedagangnya ini sebenarnya adalah para pengusaha kecil ya, UMKM, masuk ke area dalam gedung yang mungkin disiapkan seperti itu, kemudian melakukan aktivitas jual beli, jadi tidak menggunakan trotoar. Tapi ini hanya beberapa pemikiran yang kita tangkap juga dari usulan-usulan para sahabat orang Indonesia dan juga netizen lainnya, atau menyiapkan lokasi binaan khusus bagi para pedagang. Bahkan di bawah tangga, anak tangga akses ke stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said sendiri banyak kendaraan-kendaraan roda 2 ya, oknum-oknum pemotor yang parkir, yang kita lihat abang-abang driver, karena di sana mungkin cukup mudah, cukup dekat pada saat menunggu para penumpang ya turun dari stasiun dan menuju ke kantornya masing-masing. LRT Jabodebek sendiri ini masih ada fase 2-nya yang akan meneruskan jalur Harjamukti ya di Cibubur sampai ke arah Bogor di Terminal Baranang Siang. Namun kapan kelanjutannya belum diketahui, yang jelas saat ini masih tahap studi kelayakan ataupun feasibility study. Dan LRT Jabodebek telah menjadi salah satu moda transportasi umum yang dipilih oleh masyarakat yang kita juga pergunakan, dan banyak sekali penumpang ramai ya pada pagi hari serta sore hari menuju ke kota Jakarta dan kembali ke daerahnya masing-masing. Ini membuktikan moda transportasi ini dibutuhkan oleh para komuter. Nah, MRT Jakarta itu juga saat ini diteruskan ke arah kota dari arah Bundaran HI, yang juga ada di video-video kita sebelumnya, bisa dilihat perkembangan dan progresnya. Lalu berikutnya adalah LRT Jakarta yang memang belum optimal ya. Beberapa waktu lalu mulai disambungkan lagi dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Walaupun kita harapkan dapat sampai ke Duku Atas, karena di sana dapat terintegrasi dengan banyak moda transportasi termasuk yang ini LRT Jabodebek ya. Ditambah lagi ada MRT Jakarta, kereta bandara serta Transjakarta yang melintas di jalur Duku Atas. Baik, kita lanjutkan perjalanan di Hai Rasuna Said sisi barat. Pepohonan yang ditanam di sini sudah mulai ada yang berbunga.
Nah, pohon-pohonnya yang kita ketahui itu adalah pohon tabebuya ya, dan nantinya mungkin di sisi timur kalau memang dilebarkan jalannya, pembatasnya juga dibongkar serta trotoarnya dilebarkan, akan ada penataan-penataan bagian trotoar, ada tamannya ke arah pinggir jalan, ada lampu-lampu seperti ini ditambah fasilitas tempat duduk ya. Dan ada ubin berwarna kuning untuk dipakai oleh tunanetra sebagai penunjuk arah. Ini tanpa pembatas jalur cepat dan jalur lambat saja, jumlah kendaraan juga sudah cukup banyak. Namun jalan ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ada yang rusak, ada yang tidak sama tinggi, tidak sama rata ya. Ada pembatas, kemudian salurannya juga kecil di bawah pembatas. Nah, akses jalan ini dilalui oleh kendaraan-kendaraan penting, yaitu tadi duta-duta besar, kemudian juga mungkin pemerintah, pejabat pemerintah sendiri, pejabat tinggi, dan lainnya untuk keperluan-keperluan masyarakat pada umumnya. Adapun target penyelesaian secara keseluruhan untuk pembongkaran tiang-tiang di Jalan HR Rasuna Said sisi timur tersebut yang monorel, kemudian penataan kawasannya adalah di bulan September, berarti akan memakan waktu kurang lebih 8-9 bulan sehingga Jalan HR Rasuna Said sisi timur menjadi lebih baik. Satu lagi sebenarnya adalah penataan kabel udara. Yang kita lihat di sisi timur masih ada tiang-tiang ya. Nantinya kabel udara tersebut akan dimasukkan ke dalam tanah yang juga dipersiapkan SJUT. Biasanya seperti itu, yaitu sarana jaringan utilitas terpadu, semacam gorong-gorong besar, gorong-gorong yang bisa ditempatkan kabel-kabel komunikasi data, mungkin juga kabel utilitas lainnya agar tidak berseliweran. Jadi jalannya menjadi jauh lebih rapi. Nah, SJUT sendiri sudah ada di sisi barat ya, dan kita lihat tidak ada lagi kabel udara. Dan Jakarta memang terus mengembangkan, membangun saluran tersebut SJUT agar banyak kabel-kabel udara yang masih berseliweran tidak ada di sekitar sini, tapi ada di tempat-tempat lain ya. Contohnya seperti Manggarai dan juga jalan-jalan lainnya ke arah Jakarta Timur misalnya atau Jakarta Barat. Ya, dan itu perlu penanganan, penataan agar menjadikan Jakarta lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.